Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jabar dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NPM 2463016. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis model bisnis dan rancangan inovasi pada usaha toko kelontong, yaitu toko kejujuran. Kita mulai dari latar belakangnya. Sektor di antara berbagai bentuk UMKM yang ada, toko kelontong merupakan salah satu jenis usaha yang masih tradisional yang paling banyak dijumpai di lingkungan permukiman, baik di perkotaan maupun pedesaan. Toko kelontong merupakan usaha retail skala kecil yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari sembako, minuman, makanan ringan, hingga perlengkapan rumah tangga. Usaha ini tidak sekedar menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial antar warga, tempat bertukar informasi, bahkan menjadi sandaran ekonomi bagi warga yang membutuhkan bantuan mendesak melalui sistem kasbon atau utang sementara. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan praktik belajar lapangan atau PBL ini dilakukan dengan mengambil objek observasi sebuah usaha. Toko kelontong bernama Toko Kejujuran yang berlokasi di lingkungan permukiman padat penduduk. Melalui observasi langsung, mahasiswa akan menganalisis model bisnis yang dijalankan saat ini menggunakan pendekatan bisnis model kanvas atau BMC, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta merancang usulan informasi yang relevan untuk mengembangkan usaha ke depan. Untuk permasalahan yang pertama, yaitu bagaimana model bisnis yang saat ini diterapkan oleh Toko Kejujuran. Yang kedua, apa saja permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Toko Kejujuran dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, inovasi apa yang dapat diusulkan untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing Toko Kejujuran. Dan untuk tujuannya sendiri, mengetahui model bisnis yang saat ini diterapkan oleh Toko Kejujuran, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi Toko Kejujuran dalam menjalankan usahanya. Yang terakhir, memberikan usulan inovasi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan daya saing Toko Kejujuran. Untuk profil usahanya sendiri, kita mulai dari nama usahanya, itu Toko Kejujuran. Jenis usaha ini adalah toko kelontong yang biasa menjual retail sembako dan kebutuhan sehari-hari. Pemiliknya itu adalah Ibu Harminah yang berdiri sekitar tahun 2011 atau 2012-an, yang beralamat di Kampung Dumpit, RT 3 RW 7, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiwung, Kota Tangerang. Dan bentuk badan usaha hukumnya sendiri ini adalah berbentuk CV. Untuk produk yang ditawarkan sendiri di toko kelontong ini pada umumnya menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan harian masyarakat sekitar. Kategori produk yang dijual meliputi kelompok sembako seperti minyak goreng, gula pasir, telur, tepung terigu, gas melon, air galon, dan lainnya yang merupakan kebutuhan dasar rumah tangga sehari-hari. Struktur pengelolaan usahanya sebagai usaha berskala mikro yang dikelola langsung secara mandiri. Struktur pengelolaan Toko Kejujuran masih bersifat sangat sederhana dan belum memiliki struktur organisasi formal sebagaimana layaknya perusahaan berskala besar. Pemilik usaha berperan sebagai penanggung jawab utama yang mengendalikan hampir seluruh aspek operasional toko, mulai dari perencanaan pembelian stok barang, penetapan harga jual, hingga pengelolaan keuangan harian. Untuk BMC saat ini, model bisnis Toko Kejujuran masih sangat mengandalkan kedekatan fisik dan hubungan sosial dengan pelanggan sebagai nilai utama yang ditawarkan. Model bisnis semacam ini memang efektif dan mempertahankan loyalitas pelanggan tetap, namun di sisi lain memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan pasar dan efisiensi operasional, terutama apabila dibandingkan dengan model bisnis retail modern yang telah memanfaatkan teknologi secara optimal. Dan untuk masalah yang dihadapi, model bisnis Toko Kejujuran ini masih sangat mengandalkan kedekatan fisik dan hubungan sosial dengan pelanggan sebagai nilai utama yang ditawarkan. Model bisnis semacam ini memang efektif dalam mempertahankan loyalitas pelanggan, namun di sisi lain memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan pasar dan efisiensi operasional, terutama apabila dibandingkan dengan model bisnis retail modern yang telah memanfaatkan teknologi secara optimal.
Untuk analisis peluang inovasi yang saya lihat di toko kelontong ini, setelah akar permasalahan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menggali alternatif ide inovasi menggunakan teknik scamper, yaitu sebuah teknik berpikir kreatif yang terdiri atas 7 elemen: pemandu, substitute atau pengganti, combine menggabungkan, adapts atau mengadaptasi, modify atau magnify dalam arti memodifikasi atau memperbesar, path to another as atau menggunakan untuk fungsi lain, eliminate menghilangkan, dan reverse atau range membalik atau menyusun ulang. Dari tabel yang bisa lihat di sebelah kanan ini, kita ada dua metode. Yang pertama scamper, substitute mengganti pencatatan manual dengan aplikasi kasir digital, mengganti transaksi tunai semata dengan tambahan metode QRIS. Combine menggabungkan penjualan barang dengan produk makanan siap saji sederhana seperti gorengan, nasi bungkus, dan jajanan buatan sendiri. Poin ketiga itu mengadaptasi gaya penataan minimarket seperti rak yang lebih rapi dan label harga yang jelas pada setiap produknya. Lalu untuk memodifikasi itu memperbesar ruang untuk produk dengan perputaran cepat, sembako, minuman, dan mengurangi produk yang jarang terjual. Lalu poin selanjutnya memanfaatkan toko sebagai layanan pesan antar belanja ke rumah pelanggan sekitar menggunakan kendaraan yang telah dimiliki oleh pemilik. Lalu poin selanjutnya menghilangkan pencatatan kasbon berbasis kertas yang rawan hilang atau keliru, digantikan dengan pencatatan digital. Dan yang terakhir, menyusun ulang tata letak produk agar kebutuhan harian berada di posisi terdepan sesuai alur pergerakan pelanggan. Dan untuk BMC setelah diinovasikan, yang pertama customer set atau warga lokal, ibu rumah tangga, pelajar, dan pengguna pembayaran digital. Selanjutnya value proposition, belanja eceran dekat rumah, bayar cepat via QRIS tanpa kembalian, dan pencatatan utang atau kasbon yang jujur dan transparan. Lalu toko fisik dan WhatsApp business. Lalu pelayanan ramah, kekeluargaan, dan komunikasi digital yang transparan. Revenue stream, penjualan sembako, jajanan kebutuhan harian, dan peningkatan transaksi digital. Key research, stok barang, lokasi toko, smartphone, dan QRIS. Key active, kulakan barang, layani pembeli, dan mereka penjualan harian via HP. Key partnership, itu distributor atau agen grosir, penyedia QRIS atau aplikasi kasir. Cost struktur, modal stok barang dan biaya operasional, biasanya listrik dan internet. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa toko kejujuran menjalankan model bisnis konvensional yang sangat mengandalkan nilai utama yang ditawarkan. Permasalahan utama yang dihadapi toko kejujuran bersumber dari semakin dekatnya persaingan dengan minimarket berjaringan yang menawarkan kenyamanan dan versi layanan yang lebih baik, serta minimnya adopsi teknologi dalam operasional usaha sehari-hari. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.